perdarahan aktif, kakak langsung ke dokter spesialis penyakit dalam ya kak. Ini harus benar-benar diperhatikan ya kak untuk masalah apa kak? Untuk masalah si BAB hitam ini takutnya perdarahan. Teman-teman, kakak Hani ini admin aku ya, PA aku ya. Jadi kalau bantu-bantu aku jawab nggak apa-apa ya. Dom, perdarahan di otak aktif enggak aktif? Hah? Apa sih? Domi, perdarahan di otak aktif atau enggak aktif? Suplemen yang dikonsumsi apa? Enggak apa? Kakak Hansa, kakak bertanya perdarahan itu di otak aktif tidak aktif. Ini kakak harus lihat CT scan dulu kakak. CT scan itu, MRI, CT scan itu biar kakak tahu nih, ini perdarahannya aktif atau tidak aktif. Karena terapinya kayak bumi dan langit ya kak, nggak boleh kakak. Kakak kalau mau konsumsi suplemen untuk mengatasi penyumbatan, kakak harus benar-benar tahu ini aktif penggumpalannya itu karena perdarahan atau tidak gitu. Kakak harus periksa dulu nih kakak ya CT scan-nya. Aku nggak berani ngasih untuk suplemen untuk penggumpalan ya kak. Tapi yang jelas kakak membutuhkan vitamin D3K2 20.000 IU minimal, kemudian magnesium glycinate. Kakak lihat etalase Dr. Mia Ayu itu ada tocotrienol. Tocotrienol merupakan antioksidan yang aku anjurkan untuk teman-teman yang lagi bermasalah sama stroke, baik yang perdarahan maupun yang penyumbatan. Tocotrienol itu dikonsumsi 100 mg per hari. Kemudian niacin yang tadi aku sebutin ya kak, untuk kolesterol itu niacin 1 kapsul 1 tablet sesudah makan siang. Apapun penyumbatan di otak kakak, entah itu perdarahan atau penyumbatan, kakak boleh konsumsi itu walaupun tidak melihat MRI-nya atau CT scan-nya. Vitamin D3K2, magnesium, tocotrienol, dan niacin. Di luar itu harus tahu dulu kakak apa. BP POM itu mengikuti WHO nggak sih dom? WHO saja yang punya. Kakak Jele, ini pertanyaannya agak berat ya kak. Semua standar di Indonesia itu pasti mengikuti kebijakan dari WHO, kemudian tuh mengadaptasi sama perhimpunan, misalnya asosiasi dokter jantung mengikuti perhimpunan asosiasi dokter jantung Amerika gitu kan, dokter penyakit dalam juga gitu. Nah, kita mempelajari dari referensi berbagai jurnal di dunia ini, kemudian tuh perkumpulan dokter penyakit dalam, perkumpulan jantung itu akan membuat SPO-nya sendiri. Nah, begitu juga dengan BP POM gitu ya kak. Tapi kalau kita ngomongin gizionis itu agak kejauhan ya kak. Dok, trigle udah tadi dibales. Dosis magnesium glycinate naturbel 1 kapsul sebelum tidur untuk teman-teman yang sehat walafiat. Teman-teman, untuk teman-teman yang sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, itu pakai magnesium naturbel sama magnesium deal. Dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur untuk teman-teman yang sehat walafiat, tidak ada keluhan sama sekali ya. Halal semua kakak. Kalau suplemen di etalase Dr. Miayu ada yang tidak halal, itu aku akan menuliskan di deskripsi. Contoh super enzim itu aku tulisin itu tidak halal, mengandung babi ya kak. Kakak sang pemimpi, saat ini aku belum ada ya kak. Gastritis GERD amankah untuk mengkonsumsi L-glutathione dan astaxanthin? Aman kakak, glutathione itu aman. Astaxanthin tidak boleh dikonsumsi kalau kakak ada alergi seafood. Kalau kakak nggak ada alergi seafood, aman. Dok, cara hilangin rasa nggak nyaman di dada dan punggung akibat asam lambung gimana? Pakai cuka apel. Kakak pakai cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Probiotik dan enzim itu untuk apa kak? Untuk mengetahui tuh, untuk memperbaiki kondisi GERD-nya. Dok, saya mau coba makan D3K2 dan magnesium, dosisnya berapa? Kakak di atas 10.000 kakak di atas 18 tahun, dosis vitamin D3K2-nya itu 10.000 IU. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, di atas 18 tahun, dosis vitamin D3K2-nya 10.000 IU. 10.000 IU. Tapi kalau misalnya kakak ada keluhan lebih dari itu, untuk magnesiumnya sama. Untuk magnesium yang tidak ada masalah keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga imunitas, pakainya antara dua ini, antara naturbel sama deal. Naturbel dikonsumsi, naturbel ini dia tingkat penyerapannya lebih baik daripada deal karena dia mengandung gelatin. Tapi kalau deal itu kan vegetarian ya kak, dasarnya ya kak. Kalau kakak nggak ada masalah dengan masalah nyeri ulu hati, kakak nggak ada masalah dengan gelatin, mendingan kakak pakai yang naturbel. Tapi teman-teman gastritis pakainya yang deal aja ya gitu.
ApoB 110, Smallsden 1,5. Kakak untuk membaca Smallsden 1,5 itu kakak dianggap memiliki penyumbatan di pembuluh darah di jantung kalau nilai Smallsden-nya kakak Cibun di atas 1,5. Kakak baca nilai hasil lab kakak apa, kakak Cibun. Kalau di atas 1,5 berarti kakak ada penyumbatan darah di jantung. Kurang berarti kakak nggak ada, aman. Dom, kalau nggak sakit vitamin apa tadi nak? Kalau nggak sakit vitamin buat suka merokok gimana? Kak, berhenti merokok itu adalah hal yang utama ya kak. Kalaupun kakak saat ini masih struggling, susah banget berhenti merokok, dari aku wajib banget vitamin D3K2 di 10.000 IU minimal. Kemudian kakak pakai magnesium, itu kan dan wajib ya kak. Kakak pakai Mictixtol ya kak. Mictixtol merupakan antioksidan yang aku rekomendasi banget untuk teman-teman perokok, teman-teman yang ada masalah dengan paru-paru, TBC paru, PPOK, pneumonia. Pakailah Mictixtol ya anak-anak, 1 kapsul sesudah makan siang. Kemudian zinc quercetin kakak, zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore ya kakak, untuk suplemen untuk kakak yang perokok. Kalau kakak ada dana rezeki lebih, tambahin probiotik, menurut aku lebih oke. Dok, bayi newborn alergi susu sapi bisa normal ya? Enggak kakak. Kalau bisa normal itu artinya ya kakak melakukan tindakan dulu. Kalau anak kakak alergi susu sapi ya jangan pajankan sama yang susu sapi. Untuk probiotik yang aku rekomendasikan untuk kondisi intoleransi laktosa, kakak lihat di etalase aku ada namanya Bifidobacterium longum. Itu khusus probiotik untuk teman-teman anak-anak yang mengalami intoleransi laktosa. Kakak, intoleransi laktosa yang tidak diperbaiki dengan baik dari kecilnya itu dapat mengakibatkan leaky gut. Banyak banget anak-anak yang mengalami intoleransi laktosa dari kecilnya, tapi tidak diperhatikan secara detail sama orang tuanya, akhirnya berujung pada leaky gut. Hati-hati ya kakak, saran aku minimal konsumsi vitamin D3 boleh sejak newborn ya kakak, di 400 IU. Kemudian kakak cari berbagai susu ASI yang paling bagus ya kak. Kemudian konsumsi Bifidobacterium longum untuk anak bayi kakak ya. Semoga menjawab. Kakak Cibun Smallsden-nya 1,5, referensi di lab kakak berapa? 1,2 atau 1,5? Karena beberapa referensi itu tuh berbeda-beda setiap laboratorium. Ada 1,5, 1,2. Nah kan dia itu kan ada indikator, ada nilai normal, kemudian ada hasilnya. Kakak baca di keterangan, kakak kurang atau lebih gitu. Oh, 1,5 berarti kakak Cibun ada penyumbatan dong di pembuluh darah jantungnya. Kalau referensi lab kakak di 1,2, sedangkan kakak nilai 1,5, ya berarti kakak ada penyumbatan. Mohon maaf ya kak. Dom, usia 55 tahun, kulit tangan kering, minum suplemen apa ya dom? Kulit muka nggak kering. Vitamin D3, kemudian omega 3 fish oil, glutathione, astaxanthin, hyaluronic acid, silahkan dipertimbangkan. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Glutathione atau astaxanthin, omega 3 fish oil, vitamin D3, kemudian hyaluronic acid, silahkan dipertimbangkan. Dok, tolong bantu aturan minum dan dosis vitamin D3, probiotik, omega 3, lipoglutathione untuk CMAME stadium 4. Kakak Hello Panda udah periksa kalsium dalam darahnya kan sebelum konsumsi vitamin D3. Kakak segera setelah makan kakak konsumsi probiotik 1 kapsul. Probiotiknya dari aku untuk CMAME Lactobacillus reuteri ya kak. Kemudian 1 jam kemudian kakak konsumsi vitamin D3 bareng sama omega 3 bareng dengan glutathione pada CA ke D3-nya dari aku 50.000 IU ya kak. Hah, udah gini doang kak? Mana zincnya? Mana magnesiumnya kakak? Kakak ini kurang ya kak, magnesium sama zincnya mana? Dari aku mohon dipertimbangkan untuk dilengkapi ya kakak, punten ya. Dok, memang benar darah rendah nggak bisa minum astaxanthin. Berapa toleransi tensi yang bisa dikonsumsi? Kak, kalau darah rendah itu nggak bisa konsumsi magnesium. Kalau astaxanthin itu masih perbedaan pendapat ya kak. Kalau aku sih, kalau ada yang bilang saya konsumsi astaxanthin kemudian saya jadi kelayangan, darah rendah itu bukan astaxanthinnya, tapi karena pasiennya tidak tahu kalau dia intoleransi sama seafood. Karena pasien itu tuh alergi seafood, astaxanthin itu kan mengandung seafood kak, nggak bisa dikonsumsi. Kalau kakak alergi, konsumsi sesuatu yang dapat mengakibatkan alergi, ya kakak bisa, reaksi tubuh kakak mengalami hipotensi. Kayaknya aku pernah denger deh, ada kasus konsumsi astaxanthin jadinya tuh tekanan darahnya rendah. Kalau dari aku bukan dari astaxanthinnya, tapi dari karena pasiennya nggak tahu. Makanya tuh teman-teman seller tuh kalau jualan astaxanthin, ditulisin astaxanthin bagus untuk kulit, tapi nggak boleh untuk yang alergi seafood gitu loh kalau jualan itu ya. Kadang-kadang tuh astaxanthin bagus untuk kulit, tapi nggak dikasih tauin kan itunya apa, nggak kondisi yang nggak boleh gitu.
Makanya kakak kalau mau beli produk hati-hati ya kak. Dokter belajar Fangmed di mana ya? Saya kepengen lanjut belajar. Oh, halo dokter Sa. Dokter Sa, aku mengikuti program Functional Medicine Academy itu selama 1 tahun ya dok. Itu ada kok dok. Aku lupa websitenya ya dok ya. Aku udah belajarnya 5 tahun yang lalu ya dok. Tapi ada, aku ikutin program akademinya ya dok ya. Selanjutnya aku mengikuti kursus-kursus yang bukan resmi sekolah ya dok gitu. Kalau dokter mau benar-benar fokus ke functional medicine, coba ke dokter cari tahu tentang Institute Functional Medicine ya dok. Itu resmi, itu kayak resmi. Dia kita kayak kursus di Indonesia tapi dia versi resminya gitu. Kalau aku ikut akademinya itu semi resmi kalau di USA-nya gitu ya dok. Silakan pertimbangkan ya dok. Bu dokter, obat kencing darah atau penyebabnya untuk laki-laki apa? Kencing darah atau penyebabnya? Ibu Lastri, punten Ibu Lastri ya, kencingnya darah atau ada kencing ini Bu Lastri mengandung nanah, punten ya, kalau ada kencing darah dan bernanah silakan langsung dikonsultasikan ke dokter urologi dulu ya Ibu Sri ya, punten Ibu Sri ya. Kalau kencing darah itu banyak ya Ibu Sri, bisa jadi karena ada masalah dengan ginjalnya, itu bisa jadi. Atau Bapak atau yang lagi konsumsi obat pengencer darah itu juga bisa mengakibatkan kencingnya berdarah. Ibu Sri mohon izin langsung periksa ke dokter dulu ya, entah itu dokter penyakit dalam boleh, urologi juga boleh Ibu Sri ya. Prostat juga bisa ya Ibu Sri ya, jadi oke-nya ke dokter urologi dulu boleh ya Ibu Sri. Halo dok, aku sudah beli zinc carnosan, diminumnya kapan? Kakak collecting, zinc carnosan itu spesifik untuk gastritis kakak. Kalau GERD itu kita mainnya betain HCl. Kakak collecting, kalau GERD itu kita pakainya betain HCl kakak. Zinc carnosan bisa kakak konsumsi menemani betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Tapi kalau untuk GERD itu harus ada betain HCl atau cuka apelnya. Kalau zinc carnosan sendiri itu dia sulit untuk ngobatin GERD. Kalau zinc carnosan itu untuk gastritis kakak, punten ya. Dok, aku nggak pernah keluar dan terpapar sinar matahari, apa perlu cek vitamin D3 ke lab dulu? Kalau kakak ada rezeki mau cek lab nggak apa-apa. Langsung mau konsumsi vitamin D3 nggak apa-apa juga. Kak, untuk cek kadar vitamin D3 di puskesmas kayaknya sih belum bisa ya kakak. Kayak di puskesmas kayaknya belum bisa loh kak. Kadang-kadang aja aku ketemu puskesmas yang nggak bisa cek HbA1c kak, padahal itu dasar banget gitu. Dom, dosis magnesium strength dan zinc untuk aku berapa adenomyosis uteri? Kakak Diang, kita kalau magnesium strength-nya kita di 3 kapsul kakak Diang, di 1 kapsul 2 kapsul sesudah makan siang, 1 kapsul sebelum tidur. Untuk zinc-nya 1 kapsul aja kakak Diang sesudah makan siang. Dok, gimana kalau di usia muda sudah mulai banyak ditumbuhi uban? Kakak konsumsi antioksidan, kemudian kakak konsumsi zinc dan ashwagandha ya kakak. Multivitamin untuk promil pasutri baru, asik. Asik kakak, multivitamin buat promil untuk pasutri baru. Kakak, yang penting kakak jangan makan junk food, ultra processed food, karena aku ngerasa banget ya kakak, aku dari pasutri baru akhirnya nggak baru lagi karena aku punya kista. Indikasi kita kalau punya kista itu kebanyakan makan junk food, ultra processed food. Walaupun kakak nggak ada kista pun, untuk teman-teman yang mau promil, kalau mau digas, jangan makan junk food, ultra processed food, batasi banget makanan yang gula, itu batasin banget ya kak, itu bisa merusak spermanya suami, bisa membuat sel telur kakak juga nggak oke gitu kakak. Untuk suplemennya, vitamin D3, magnesium, zinc itu udah wajib ya kakak untuk teman-teman yang promil, minimal di 10.000 vitamin D3-nya, magnesiumnya sesuai dengan berat badan. Kenapa kalau nanya tidak ada berat badan ya anak-anak? Untuk berat badan di atas, kalau kakak saat ini nggak ada keluhan apapun, kakak pakainya si magnesium dari Naturbell atau Deal ya kakak, 1 kapsul sebelum tidur. Terus zinc, aku rekomendasi pakai zinc glycinate 1 kapsul sesudah makan untuk kakak dan suami. Terus kemudian metilfolat dikonsumsi minimal dosis 1.500 mikrogram. Kakak silakan dipertimbangkan ya. Omega 3 fish oil juga oke tuh kakak. Dok, sulit tidur vitaminnya apa? Untuk teman-teman yang sulit tidur pada kondisi kanker pakainya melatonin. Untuk teman-teman yang sulit tidur tapi nggak punya kanker, namanya L-triptopan ya kak. Jadi itu tuh L-triptopan itu digunakan untuk teman-teman yang nggak bisa tidur tapi saat ini kakak nggak punya tumor sama kanker. Tapi kalau tumor dan kanker nggak bisa tidur, konsumsinya melatonin.
L-triptopan nggak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang tumor dan kanker soalnya. Oke, tadi apa aja vitaminnya untuk aku yang trigliserida rendah tapi obesitas, Dom? Kakak leader, trigliserida rendah, kakak pakai MCT. Untuk meningkatkan trigliserida rendah, kakak pakai MCT oil, 2 soft gel, digabung konsumsinya sama vitamin D3, K2 di 20.000 IU. Kemudian kakak magnesium glycinate di 500 mg, itu juga konsumsi. Obesitasnya kakak coba lah, biar kakak mudah ya membayangkannya. Kakak lihat di paket diabetes atau paket pre-diabetes di etalase aku, plus tambahannya vitamin D3, kemudian MCT oil dan magnesium. Kakak leader ya. Kakak Feli bisa mempertimbangkan di etalase aku ada dari Solaray brandnya. Kak, kalau anak remaja laki-laki yang aktif basket dan kegiatan lainnya, baiknya dosisnya, kakak remajanya umurnya berapa? Kalau remajanya umurnya itu di 9 sampai 11 tahun 1000, 12 sampai 15 2000, di atas 15 tahun sampai 17 tahun itu 5000 IU. Oke kakak Captain, makasih ya. Dok, sebenarnya black garlic bisa kakak Sa, kenapa kakak Sa? Dok, sebenarnya black garlic bisa untuk benjolan payudara, Kak. Kakak, kalau kita bilang apa, Kak? Black garlic bawang putih hitam ya, teman-teman ya. Itu banyak banget ya manfaatnya. Jadi kalau kalian gabut mau konsumsi black garlic pun juga nggak masalah dari aku. Cuman hati-hati untuk teman-teman yang gastritis mungkin kurang nyaman. Tapi kalau misalnya kalian itu ya saya pengen nambah lah suplemen apa ya, Dom, gitu, kakak Sa boleh mempertimbangkan black garlic. Kenapa, Kak? Karena dia memiliki sifat antibiotik, anti peradangan, anti inflamasi, kemudian juga dapat membersihkan pembuluh darah kita. Jadi itu tuh teman-teman yang membersihkan pembuluh darah kita tuh dalam artian ini kakak Sa misalnya ada resiko terjadi kolesterol jahat, ada penyumbatan di jantung, itu boleh diperbaiki tuh sama black garlic. Teman-teman yang hipertensi, diabetes, teman-teman yang suka banget infeksi bolak-balik, eczema, psoriasis, itu boleh. Itu kan perlu antibiotik alami kan, kakak boleh konsumsi black garlic. Untuk benjolan di payudara, dia sifatnya memperbaiki sirkulasi aja, kemudian dapat sebagai antibiotik alami. Itu aja sih kakak Sa. Tapi kalau spesifik untuk benjolan di payudara, tentu aja kita harus main di hormon ya kakak Sa. Misalnya kakak pertimbangin kakak konsumsi DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kakak juga mempertimbangkan sea iodin, itu bisa 1 kapsul sesudah makan siang. Gitu kakak saya. Kakak saya tadi nanya tentang functional medicine bukan sih? Dom, hipertiroid, kalium rendah, konsumsi apa aja, Dom? Kak, kalium rendahnya berapa, kakak? Kakak kalium rendahnya berapa? Kakak kalau kalium kakak udah kerendahan di bawah 2,5, kakak ke dokter penyakit dalam. Itu kakak perlu dilakukan drip kalium. Kalau udah di bawah 2,5 sampai apalagi di bawah 2 tuh kakak harus drip kalium. Kalau kakak di atas 2,5 bolehlah kalau kakak mau mempertimbangkan konsumsi seperti KSR di 1200 mg per hari gitu. Ya kak, kakak tanya kalau nanya tuh atuh mah kakak ada info yang lengkap, aku jadi lebih mudah menjawab. Kaliumnya rendahnya berapa, Neng? Dok, suka sendawa lebih dari 10 kali. Waduh, kadang perut perih, kadang mual, gejala apa? Kakak suka sendawa itu merupakan kondisi GERD, sedangkan kalau kadang perut perih itu kakak nyeri ulu hati itu mengacu pada kondisi gastritis. Kakak Naufal, untuk teman-teman yang satu sisi ada gastritis, peradangan, tapi di satu sisi kakak juga ada GERD, itu kakak nggak bisa ngobatin keduanya secara sekaligus. Yang kakak obatin dulu gastritisnya dulu, peradangannya diilangin dulu, baru ngobatin si GERD-nya. Kenapa? Gastritis peradangan itu kan ada peradangan tuh. Bayangin kalau kakak peradangan, kakak minum cuka apel, pasti bakal makin jadi kan peradangannya. Sedangkan kalau GERD itu kan terjadi karena kekurangan pH lambung. Kalau lambung kakak itu kurang, pH lambungnya mengakibatkan GERD, kakak perlu cuka apel atau beta-HCl. Jadi nggak mungkin kakak mengobatin GERD kemudian kakak mengobati gastritis secara bersamaan, itu nggak mungkin. Kakak Noval, benerin dulu perut perih kakak bisa mempertimbangkan pakai paket gastritis. Setelah perut perih kakak itu berkurang, kakak boleh bertahap pelan-pelan masukin betain HCl di dalam suplemen kakak, dicoba dulu 1 kapsul sebelum makan. Kalau masih sendawanya heboh, kalau ketika konsumsi betain HCl kemudian kakak ngerasa perutnya perih, berarti
stop dulu beta NaCl-nya, lanjut lagi konsumsi paket gastritisnya. Tapi kalau tidak ada perut perih, beta NaCl-nya boleh perlahan dinaikkan frekuensinya dari 1 kapsul sebelum tidur jadi 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore gitu. Kakak Araya, aku tidak baca di komentar kakak, mungkin di hide sama TikTok, mungkin kakak boleh kalau kalian komentar